Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binars ID. Nah, kali ini kita mau bahas lagi FRP3K Perawat 2023. Ini buat teman-teman dari JF Perawat Terampil maupun ahli pertama ya. Silakan teman-teman bisa identifikasi sendiri yang mana masuk ke dalam jabatan fungsional teman-teman ya, disesuaikan dengan kisi-kisi yang telah diberikan oleh pemerintah. Oke. Nah, langsung saja soal pertama. Manakah di bawah ini yang merupakan peran perawat dalam upaya preventif di komunitas? Apakah merujuk anggota keluarga dengan keluhan batuk berdahak sudah 2 minggu? Apakah perbaikan gizi dan penyusunan pola menu gizi yang adekuat? Apakah pemeriksaan berkala pada kelompok lansia berisiko? Apakah pencegahan dan pengendalian vektor penyakit? Ataukah pemasangan protese kaki anggota keluarga? Jawabannya teman-teman 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang pencegahan dan pengendalian vektor penyakit. Ini merupakan salah satu contoh peran perawat dalam upaya preventif. Nah, kita tahu ya bahwa perawat itu tidak hanya berperan di rumah sakit maupun puskesmas, tetapi juga di komunitas. Nah, salah satunya yaitu kita juga berperan dalam pencegahan penyakit. Nah, ada beberapa jenis pencegahan penyakit ya teman-teman, silakan review kembali ya. Ada yang namanya pencegahan primer, ada pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Pencegahan primer itu meliputi ada upaya promotif dan juga preventif, kemudian pencegahan sekunder itu seperti deteksi dini, kemudian screening ya, kemudian merujuk, itu udah masuk ke dalam pencegahan sekunder. Kemudian pencegahan tersier itu seperti rehabilitasi ya, jadi mencegah kecacatan. Nah, kita lihat di opsi-opsi yang tersedia di sini ya. Kita lihat yang pertama, merujuk anggota keluarga dengan keluhan batuk berdahak sudah 2 minggu. Ini bukan termasuk ke dalam upaya preventif, tetapi masuk ke dalam pencegahan sekunder ya, atau pengobatan segera, termasuk juga dalam deteksi dini atau screening ya, sehingga pasien itu atau si klien itu dia tidak sampai ke dalam prognosis penyakit ya. Jadi kita bisa memperpendek durasi si penyakit. Pasien itu enggak sampai ke penyakit yang serius banget karena kita sudah ada upaya pencegahan merujuk. Kemudian yang kedua, perbaikan gizi dan penyusunan pola menu gizi yang adekuat. Nah, ini bukan termasuk ke dalam upaya preventif, tetapi ini masuk ke dalam upaya ini kuratif ataupun pengobatan. Karena ini udah ada perbaikan gizi. Ya, perbaikan gizi artinya sudah ada gizi yang memang abnormal sehingga harus diperbaiki. Dan bagaimana cara perbaikannya? Dengan menyusun pola menu gizi yang adekuat. Ini masuk ke dalam upaya kuratif atau pengobatan. Kemudian ada pemeriksaan berkala pada kelompok lansia berisiko. Nah, pemeriksaan berkala ini masuk ke dalam screening juga ya, pencegahan sekunder juga. Artinya ini bukan upaya preventif, tetapi udah screening, apalagi ini dalam kelompok lansia yang berisiko. Kemudian selanjutnya yaitu pemasangan protese kaki atau kaki palsu anggota keluarga. Nah, ini masuk ke dalam pencegahan tersier atau rehabilitasi, di mana kita itu ingin mengurangi atau mencegah terjadinya kecacatan atau disfungsi si kaki anggota keluarga tersebut dengan memasang protese ya. Jadi itu masuk ke dalam rehabilitasi. Kalau kita lihat lagi, yang ditanya adalah peran kita perawat itu dalam upaya preventif, maka yang paling tepat yang kita pilih adalah yang pencegahan dan pengendalian vektor penyakit. Oke, soal selanjutnya. Seorang perawat yang melakukan kunjungan rumah mendapati seorang laki-laki 25 tahun dipasung oleh keluarga karena mengamuk dan menolak minum obat setelah sebelumnya dirawat di RSJ 1 tahun yang lalu. Hasil pemeriksaan, kondisi klien itu sudah terkontrol dan tidak membahayakan. Perawat memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa kondisinya akan membaik jika rutin minum obat serta melakukan pelepasan pasung bertahap. Apakah prinsip etik yang diterapkan
diterapkan perawat pada kasus tersebut? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah beneficient. Teman-teman pasti sudah hafal dan harus hafal ya terkait dengan etika keperawatan. Kenapa kita pilih beneficient? Karena di sini kita tahu yang dilakukan perawat itu adalah memberikan penjelasan kepada keluarga bahwa kondisinya, itu artinya si pasien ya, si seorang laki-laki 25 tahun yang sedang dipasung keluarga itu, dia kondisinya akan membaik kalau rutin minum obat serta melakukan pelepasan pasung secara bertahap. Maka hal tersebut itu menandakan bahwa prinsip yang diterapkan oleh perawat adalah prinsip memberikan kebaikan atau beneficent ya, artinya kita memberikan manfaat, bahwa apa yang kita jelaskan itu bisa bermanfaat kepada pasien. Nah, soal ketiga, perawat melakukan pengkajian di suatu RW lingkungan Watu Belah dengan membuat peta lingkungan dan menggambarkan lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, serta lingkungan yang berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Apakah metode pengkajian yang dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah studi literatur, apakah primary survey, apakah secondary survey, apakah windshield survey, apakah analisa data sekunder? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1. Jawabannya adalah windshield survey. Ini teman-teman pasti udah hafal ya terkait dengan metode pengkajian di komunitas. Salah satunya adalah windshield survey. Identiknya windshield survey ini adalah kita jalan-jalan berkeliling di wilayah yang sedang kita kaji itu ya. Wilayah kalau di sini itu RW lingkungan Watu Belah. Jadi kita mengelilingi RW lingkungan Watu Belah itu dengan berjalan-jalan untuk mendapatkan data dasar terkait dengan wilayah tersebut. Data apa? Ada lokasi tempat berkumpulnya warga, fasilitas ibadah, tempat bermain anak, sekolah, lingkungan berisiko menimbulkan masalah kesehatan di masyarakat. Itu identik dari windshield survey. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang tanya studi literatur itu yang seperti apa? Studi literatur itu seperti kita sedang meneliti sebuah jurnal, penelitian, buku, evidence base ya, dan lain sebagainya. Itu jadi ada literatur yang sedang kita kaji. Kemudian ada ini primary survey. Primary survey dan secondary survey itu ada di keperawatan gawat darurat ya. Kemudian ada analisa data sekunder. Data sekunder kalau di komunitas itu kan terkait dengan dokumen-dokumen ya, ataupun laporan-laporan data-data yang terkait dengan komunitas. Kalau analisa data sekunder artinya kita sedang meneliti, menganalisa, mengkaji data-data tersebut ya. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, selamat belajar dan nantikan episode berikutnya.